Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Umar bin Khattab? Hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar bin Khattab. Keberanian, keadilan, kecerdasan, sikap kritis, keras dan ketegasannya, sekaligus kelembutan, kesedihan dan mudah tersentuh, adalah dua kondisi berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya, telah terkenal sejak dia belum memeluk Islam, jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan adu kekuatan di pasar Ukas. Namun keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya mengantarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika membentur keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya, Fathimah binti Khattab. Kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafik gagal membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara dakwah Islam semakin meluas, dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi, dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Makkah, Umar merasa harus ia sendiri yang membunuh Muhammad, yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Umar pergi ke rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan ia bertemu Nuaim bin Abdullah, yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim justru mencela Umar, hendaknya engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri Fathimah binti Khattab dan suaminya yang juga anak pamanmu, Said bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad, merekalah yang harus engkau selesaikan urusannya. Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nuaim bin Abdullah, dibelokkanlah langkahnya menuju rumah Said bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu, di rumah Said juga ada Habab ibnu Arat yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Mendengar kedatangan Umar, Habab langsung bersembunyi. Said membukakan pintu dan Fathimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Begitu melihat Said, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi, seolah kemarahannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Saidi sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fathimah mendekat untuk membela suaminya, tapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Umar sudah menduduki dada Said, satu pukulan telak dari jagoan Ukah itu bisa jadi akan membunuhnya. Namun tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fathimah, "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak bagai disengat listrik, pekikan itu seakan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran. Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang sering dilukiskan sebagai, jika ia berbicara, maka orang akan terpaksa mendengarkannya, jika berjalan, langkahnya cepat bagai dikejar orang, jika berkelahi maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya, seorang wanita lagi, dan adiknya pula. Kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang kalau tidak kekuatan yang maha hebat, kekuatan iman? Mulailah percik hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda, dimintanya lembar-lembar Al-Quran yang dipegang Fathimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Ukas ini seakan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilahlah dan bersuci." Bagai anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu, sesaat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surah Taha ayat 1-6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya. Setelah ayat-ayat tersebut dibacanya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya, "Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini indahnya, sebegini mulianya mempunyai sekutu yang harus disembah, tunjukkanlah padaku di mana Muhammad." Sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinannya selama ini terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habab bin Arat pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Bergembiralah Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab, dan engkau dipilih Allah untuk memperkuat Islam." Habab mengantarkan Umar ke rumah Al-Arqam di dekat Syafa.
Di sana ia ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang ujung baju Umar dan berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam wahai Ibnu Al-Hattab." "Ya Allah, berilah hidayah kepadanya." Umar pun bersyahadat, maka bertakbirlah para sahabat yang hadir, dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang muslim. Tidak seperti mualaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya, Umar sebaliknya. Diingatnya siapa yang paling memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya, Al-Ash bin Hashim, dia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua ini kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka menangkap dan menyiksanya. Ketika kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi karena menurut pendapatnya, mereka ini dalam kebenaran, hidup ataupun mati. Pendapatnya ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyetujui keinginan Umar. Beliau mengeluarkan orang-orang Muslim dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin Hamzah, yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar, dan kelompok kedua dipimpin Umar sendiri. Orang-orang musyihannya terpana tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya, tampak jelas kesedihan di mata mereka. Karena itulah Rasulullah menggelari Umar dengan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majelis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah, serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan. Sikap Umar atas perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah disetujui antara pihak Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar orang-orang Islam merasa kecewa. Umar sempat berkata, sesungguhnya Rasulullah telah berdamai dan mengadakan perjanjian dengan penduduk Makkah. Dalam perjanjian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan syarat yang kelihatannya lebih memihak pada kaum Quraisy. Seandainya Nabi mengangkat seorang amir yang berkuasa atasku, dan ia membuat perjanjian yang seperti itu, aku tidak akan mendengarkannya dan tidak akan taat kepadanya. Secara umum, sikap Umar dan sebagian besar orang-orang Islam dapat dipahami, selain karena gagalnya niat untuk umrah, padahal sudah sangat dekat dengan Makkah, sementara golongan lain tidak dihalangi. Terlebih adalah klausul keempat dari perjanjian tersebut, yaitu, jika ada orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa seizin walinya, walaupun ia telah memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengembalikannya kepada mereka. Tetapi jika ada orang Islam yang meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka dia tidak boleh diminta untuk dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Klausul ini tampak nyata. Kerugiannya, ketika datang salah seorang Quraisy yang telah masuk Islam, Abu Jandal bin Suhail bin Amr dalam keadaan terbelenggu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan. Ketika itu pihak kaum Quraisy, Suhail bin Amr, langsung meminta agar Abu Jandal, yang tidak lain anaknya sendiri, dikembalikan lagi kepadanya. Walaupun dengan berbagai argumen, ternyata Rasulullah tidak bisa mempertahankan Abu Jandal untuk bersama umat Islam lainnya. Saat itu, Umar mendekati Abu Jandal menasehatinya tetap bersabar, tetapi juga mendekatkan gagang pedangnya kepada Abu Jandal. Sebenarnya ia berharap Abu Jandal akan mengambil pedang tersebut dan membabatkan ke tubuh ayahnya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Abu Jandal. Sikapnya yang temperamental dan tegas dengan kebenaran, memaksanya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian ini dikukuhkan. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Nabi membenarkan. "Bukankah korban meninggal di antara kita berada di surga, dan korban mati di antara mereka di neraka?" Kata Umar lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan lagi. Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita harus merendahkan agama kita dan kembali, padahal Allah belum memberikan keputusan antara kita dan mereka?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Ibnul Hattab, aku adalah Rasul Allah, dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia penolongku, dan sekali-kali dia tidak akan menelantarkan aku."
Bukan namanya Umar Al-Faruq? Kalau ia berhenti dengan penjelasan seperti itu, ia berkata lagi, bukankah engkau telah memberitahukan kepada kami, kita akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana? Apakah aku pernah menjanjikan kita melakukannya tahun ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, ya Nabi. Jawab Umar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kalau begitu, engkau akan pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana. Walau tidak bisa lagi mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Umar mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan keresahan yang dirasakannya dan sebagian besar orang Islam lainnya. Tetapi Abu Bakar memberikan jawaban yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ia menasihati Umar, patuhlah engkau kepada perintah dan larangan beliau sampai engkau meninggal dunia, demi Allah, beliau berada di atas kebenaran. Tak lama berselang, turunlah wahyu Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Al-Fat 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya kepada Umar, barulah hatinya merasa tenang. Berlalulah waktu, Umar menyadari apa yang dilakukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak habisnya ia menyesali sikapnya. Ia ungkapkan kegundahan hatinya dengan kata-katanya, setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, bersedekah, berpuasa, sholat dan berusaha membebaskan dari apa yang kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi dengan peristiwa itu, dan aku berharap semoga ini merupakan kebaikan, sebagai penebus sikapku saat itu. Kelembutan hati Umar. Rasa kasihan kepada pemeluk non-Islam. Sikap tegas dan temperamental Umar bin Khattab ternyata berubah drastis ketika ia telah dibayat menjadi khalifah. Pernah ia melewati biara seorang rahib, yang kemudian memanggilnya. Ketika melihat kehidupannya yang susah dan semangatnya dalam zuhud, meninggalkan segala kesenangan dunia, Umar jadi menangis. Begitu diberitahukan kalau dia seorang Nasrani, Umar berkata, aku tahu dia seorang Nasrani, aku kasihan kepadanya. Sayang sekali ia dalam kelelahan dan kepayahan dalam kehidupan dunia ini, sedangkan di akhirat nanti ia masuk neraka. Pernah dikabarkan kepada Umar yang saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, bahwa ada seseorang yang murtad, lalu oleh pasukan yang dipimpin oleh Abu Musara, orang tersebut dihukum mati. Umar menyesalkan tindakan tersebut, dan berkata, apakah engkau telah menahannya selama 3 hari dan memberinya roti, serta memintanya untuk kembali kepada Islam dan bertaubat, kembali kepada perintah Allah? Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir saat itu, tidak memerintahkannya, dan tidak rida atas apa yang mereka lakukan jika kabar ini sampai kepadaku sebelumnya. Walaupun secara hukum syariat, apa yang dilakukan oleh Abu Musa sebagai komandan pasukan tidak salah, tetapi tetap saja hal itu meresahkan Umar sebagai Amirul Mukminin, yang sebenarnya harus melindungi semua manusia yang berada di bawah pemerintahannya. Menolong persalinan keluarga pengembara telah menjadi kebiasaan Umar sebagai Amirul Mukminin untuk berkeliling kota saat malam hari menjelas. Suatu ketika ia menemukan suatu kemah tua dari kulit unta di suatu padang, yang sebelum ini tidak pernah ditemuinya. Di luarnya ada seorang lelaki duduk termenung. Umar menghampirinya, dan bertanya, Assalamualaikum, dari mana Anda datang? Wahai Tuan, kata orang itu, saya orang asing di sini yang datang dari hutan. Saya hendak menemui Amirul Mukminin untuk mengharap belas kasihannya. Tampaknya orang tersebut belum pernah bertemu dan mengenali wajah Umar, dan Umar tidak mau membuka jati dirinya. Ia berkata, katakanlah keperluanmu, aku bersedia membantu. Tiba-tiba didengarnya ada suara rintihan dari dalam kemah. Umar menanyakannya lagi, tetapi orang tersebut malah menyuruh Umar pergi, tanpa menjelaskannya. Setelah Umar terus mendesak, orang tersebut berkata, jika benar engkau ingin membantu, baiklah ku beritahukan. Di dalam kemah tersebut adalah istriku yang mengerang kesakitan karena akan melahirkan. Apakah ada orang lain yang sedang merawatnya? Tanya Umar. Orang tersebut menggeleng sedih. Mendengar jawaban ini, Umar bergegas pulang dan menemui istrinya, Ummi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan secara apa yang dilihatnya, dan berkata, wahai istriku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagimu, jalan yang mulia di sisi Allah, agar engkau memperoleh peluang berbuat kebaikan malam ini. Umar memintanya membantu persalinan pengembara tersebut, dan istrinya setuju.
Ia mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan Umar juga membawa perbekalan, kemudian bergegas menuju padang di mana suami istri pengembara itu berada. Sampai di sana, Umi Kulsum langsung masuk kemah dan menolong persalinan sang istri, sedang Umar menyalakan api kemudian memasak makanan untuk dua orang tersebut. Tidak berapa lama, terdengar seruan Umi Kulsum dari dalam kemah, "Ya Amirul Mukminin, ucapkanlah tahniah, selamat, kepada saudaramu itu, karena ia memperoleh seorang anak laki-laki." Mendengar ucapan dari dalam kemah tersebut, si lelaki jadi terkejut. Tidak disangkanya kalau yang bersusah payah membantunya ini ternyata Umar, Amirul Mukminin yang sempat diacuhkannya. Umar meminta istrinya membawa masuk makanan bagi sang ibu baru tersebut. Dan terhadap si lelaki yang tampak terkejut, ia berkata, "Tidak mengapa wahai saudara, janganlah kedudukanku ini membebani perasaanmu. Datanglah besok menemuiku, aku akan mencoba menolongmu." Setelah semuanya selesai, Umar dan istrinya, Ummi Kulsum berpamitan. Umar menemukan menantunya. Salah satu kebiasaan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, adalah berkeliling kota di waktu malam untuk mengetahui keadaan umat Islam. Ia khawatir kalau ada di antara mereka yang merasa terdalimi karena kepemimpinannya, dan akan memberatkan hisabnya di akhirat. Dalam salah satu perjalanannya menjelang fajar, ia mendengar pembicaraan seorang ibu dan anak. Ibunya meminta anak perempuannya untuk mencampur susu yang akan dijual pagi harinya dengan air. Tetapi sang anak dengan tegas menolak dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mencampurnya, sedangkan Amirul Mukminin telah melarangnya?" Tetapi ibunya tetap saja menyuruh anaknya, karena kebanyakan penjual susu melakukan itu, apalagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak akan mengetahuinya. Tetapi putrinya itu bertahan untuk tidak mencampurinya dan berkata, "Jika Umar tidak melihatnya, pasti Tuhannya Umar melihatnya, aku tidak mau melakukannya karena sudah dilarang." Umar begitu tersentuh dengan ucapan anak perempuan itu. Pagi harinya ia menyuruh putranya, Hashim untuk mencari tahu tentang keluarga tersebut, yang ternyata salah seorang dari Bani Hilal. Umar berkata pada anaknya, "Wahai anakku, nikahlah dengannya, sesungguhnya ia yang pantas melahirkan keturunan seorang penunggang kuda yang akan memimpin Arab." Hashim memenuhi permintaan ayahnya tersebut menikah dengan anak gadis penjual susu. Dari pernikahannya itu, istrinya melahirkan seorang anak perempuan, yang kemudian dinikahi Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin adil dan jujur, tak ubahnya Khulafaur Rasyidin yang 4, walaupun ia tumbuh dan dewasa di kalangan Bani Umayyah yang mengagungkan kemewahan dan kekuasaan. Seorang pemimpin yang zuhud, sederhana dan wara, sebagaimana kakek buyutnya, Umar bin Khattab, sehingga ia sering disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karamah Umar bin Khattab.